Cek, 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 cek. Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Sampurasun, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ucok yang selalu setia, walau sering dikecewakan. Di video ini, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Johnny English Reborn, yang disutradarai oleh Oliver Parker, dirilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh Rowan Atkinson yang lebih dikenal dengan nama Mr. Bean. Ya udah, gak usah banyak spoiler, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menariknya selanjutnya. Oke? Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang penting MI7 yang sedang melihat laporan dari agen senior yang bernama Johnny English. Karena ada kasus penting yang harus ditangani, maka dipertanyakanlah di mana keberadaan Johnny sekarang. Ternyata setelah 8 tahun kegagalannya menjalankan misi di Afrika, tempatnya di Mozambik, Johnny sekarang sedang berlatih bela diri di Gunung Tibet. Johnny pun berlatih ketahanan tubuh, konsentrasi, bahkan dia harus melatih si Bertus supaya lebih kuat dan lebih besar. Ajib. Setelah melewati semuanya, Johnny pun dihadapkan dengan tes terakhir, yaitu berduel 1 lawan 1 dengan senior di sana. Tak loba paningkah, Johnny pun berhasil mengalahkan senior itu dengan 1 takolan saja. Setelah mengetahui keberadaannya di sana, akhirnya MI7 meminta Johnny untuk kembali bergabung bersama mereka. Sang guru awalnya tidak mengizinkannya karena khawatir dengan kemampuan Johnny. Tapi akhirnya Johnny pun diperbolehkan untuk melanjutkan karirnya. Anjay. Ketika sampai di London, betapa terkejutnya Johnny karena kantor MI7 sudah berganti nama menjadi Toshiba British Intelligence. Setelah itu, Johnny pun bertemu dengan wanita bernama Pegasus. Pegasus meminta Johnny untuk menyelidiki kasus penting tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri Republik Tiongkok. Lalu, Johnny pun diajak berkeliling di kantornya, di mana banyak berubah dan persenjataan pun jauh meningkat dan lebih canggih. Johnny pun bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Simon dan kepala produk persenjataan canggih milik MI7, yaitu Patch Quartermain, dan sekaligus memperkenalkan agen muda yang akan menemaninya menyelesaikan kasus ini. Ia adalah Tucker. Setibanya di Hong Kong, mereka pun memasuki sebuah kasino di daerah Macau. Di sana terdapat seorang pria yang mempunyai ciri khas dengan kacamatanya. Kabarnya orang ini ada sangkut pautnya dengan rencana pembunuhan Perdana Menteri. Johnny pun menemukan 2 orang yang berkacamata, tapi Johnny malah salah sasaran karena targetnya sebenarnya adalah pria kurus di samping kanannya. Lalu tiba-tiba pria itu tersungkur dan memberikan sebuah petunjuk. Petunjuk itulah yang akan membawa Johnny kepada mantan agen CIA yang bernama Titus Fisher, yang ternyata ia adalah anggota Portek yang menggagalkan misi Johnny ketika di Mozambik. Dan dia adalah salah satu orang yang merencanakan pembunuhan kepada Perdana Menteri Tiongkok. Titus pun memberitahu bahwa jika salah satu kunci yang hilang, maka Portek akan tamat. Lalu tiba-tiba Titus pun dibunuh oleh sniper yang menyamar jadi OB di sana. Ketika sedang mencari siapa yang menembak Titus,
Tiba-tiba kunci itu diambil oleh anak buah Portek dan terjadilah kejar-kejaran di atas gedung. Karena Johnny sudah tua dan tidak bisa mengimbangi kecepatan dari anak buah Portek itu, Johnny pun teringat kata-kata dari gurunya di Tibet. Gurunya berkata, "Hiduplah seperti Larry Lobster." Benar saja, Johnny pun dengan santuy dan bijaksana mengambil keputusan. Ketika anak buah Portek bertaruh nyawa untuk menuruni gedung, Johnny pun dengan bijaksana memilih lewat lift. Pengejaran pun berlanjut di Laut Hong Kong dengan senjata kamera roket. Ia pun berhasil melumpuhkan anak buah Portek dan mengambil kuncinya. Ketika dalam penerbangan ke London, Johnny pun merasa senang karena berhasil mengambil salah satu kunci milik Portek. Tapi Johnny tidak mengetahui bahwa pramugara yang menghampirinya itu adalah anak buah dari Portek. Dan Johnny pun memberikan koper itu untuk disimpan di atas kabin. Singkat cerita, Johnny yang sedang melakukan pertemuan pun mencoba memperlihatkan hasil yang ia dapat di Hong Kong. Tapi semua yang ada di dalam ruangan itu mengulang karena di dalam koper itu tidak ada apa-apa. Johnny pun teringat dengan pramugara gadungan yang menghampirinya tadi. Lalu Johnny pun melihat pergerakan nenek pembunuh yang sedang membersihkan rumah itu. Ketika dia sedang dihajar oleh Johnny, ternyata itu adalah ibu dari Pegasus. Johnny pun merasa sangat malu. Ketika sedang sendiri, Johnny pun dihampiri wanita cantik yang bernama Kate Seymour. Kate ini adalah seorang psikolog profesional. Dengan bantuan kamera kecepatan tinggi, kemudian menyuruh Johnny untuk mengingat kejadian di Mozambik. Dengan skill hipnotisnya, dalam hitungan ketiga pun Johnny kembali mengingat kejadian di Mozambik. Johnny menemukan anggota Portek yaitu Artem Kalenko, seorang agen dari Rusia. Agar tidak terdeteksi, Tucker pun mengganti nama Johnny menjadi Peter Adam dan mengatur jadwal online pertandingan golf antara Peter dan Kalenko. Ketika sedang bermain golf dan ngobrol santuy, Kalenko mengetahui tujuan dari Johnny dan berniat ingin membunuhnya. Tiba-tiba, si nenek sipit pun datang dan membunuh Kalenko. Kalenko pun dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Ketika sudah sampai di rumah sakit, nyawanya pun tidak tertolong dan harus tewas. Kalenko pun mengatakan bahwa satu lagi anggota Portek berada di lingkaran MI7. Singkat cerita, di suatu malam Johnny mengajak Simon makan malam dan membahas tentang adanya anggota Portek yang telah menyusup ke MI7. Mendengar hal itu, Simon mencoba membunuh Johnny secara diam-diam. Tucker menyuruh Johnny untuk pergi ke kamar mandi dan memberitahu bahwa Simonlah penyusupnya. Tapi Johnny tidak percaya dan menyuruh Tucker untuk pergi. Di luar, Simon mengatakan bahwa Quartermain lah yang menjadi penyusupnya. Sayangnya Johnny malah lebih percaya Simon daripada Tucker asistennya. Ketika Johnny sedang mendesak Quartermain untuk mengetahui perbuatannya, Quartermain pun malah mencurigai Johnny dan menyuruh para anggota MI7 menangkapnya. Johnny pun tertembak di bagian kakinya dan tidak bisa berlari. Ia pun mengambil kursi roda milik Quartermain. Lalu terjadi aksi kejar-kejaran layaknya Fast and Furious. Lalu Johnny pun menemui Kate dan mengatakan bahwa ia bukan anggota Portek. Setelah itu Johnny pun pingsan. Setelah sadar, Johnny pun diberitahu Kate tentang obat yang digunakan Portek yang bernama Timoxelin yang mampu mengontrol dan mengendalikan siapapun sebelum orang itu mati.
Ketika sedang makan malam bersama Kate, tiba-tiba Simon datang dan menjemput Kate untuk ke bandara. Sepertinya Simon tahu bahwa Johnny sedang berada di rumah Kate. Ketika Johnny sedang sendiri, dia mendengar ada suara mesin sedot debu yang sangat aneh. Ternyata itu adalah nenek-nenek sipit yang datang untuk membunuhnya. Johnny pun berhasil kabur dan anclub ke tong sampah. Lalu Johnny pun pergi ke kontrakan Tasker dan mencoba membujuknya untuk kembali bergabung bersamanya. Meski sudah sakit hati, Tasker pun mengiyakannya. Tasker dan Johnny pun bergegas menuju ke markas Sportek. Johnny pun berpura-pura mati untuk bisa masuk ke markas Sportek. Ketika sudah sampai di markas Sportek, Johnny pun tidak sengaja meminum minuman yang sudah dimasukkan obat timoksilin. Johnny sempat melawan tapi tidak bisa. Simon pun langsung menyuruh Johnny untuk membunuh Perdana Menteri. Tapi Kate dan Tasker mencoba memutus komunikasi antara Simon dan Johnny. Ketika Johnny sedang dikendalikan Simon, Johnny kembali teringat kata-kata dari gurunya. Gurunya pun berkata, "Pikiran harus menjadi tuan bagi tubuhmu." Johnny pun mencoba melawan dan membuat Simon kesal. Sampai-sampai Simon tidak sadar sudah membuat rahasianya terbongkar dengan menyebut namanya. Akhirnya Johnny berhasil mengendalikan dirinya. Simon pun kabur dari sana. Johnny yang sedang sekarat pun detak jantungnya perlahan mulai berhenti. Dan tiba-tiba datanglah Kate yang langsung menolong Johnny. Kate menolong Johnny dengan cara sama seperti. Ketika Johnny sadar, ia langsung mengejar Simon yang sudah masuk ke gondola. Johnny pun berhasil masuk ke dalam gondola itu. Mereka pun terlibat perkelahian, tapi sayangnya Johnny harus jatuh dan mendarat di salju. Johnny mengeluarkan payung rudal dan menembakkannya ke arah gondola dan Simon pun modar. Singkat cerita, ketika sedang berada di London, Johnny yang hendak dilantik oleh ratu, yang ternyata ratu itu adalah pembunuh bermata sipit dari Hong Kong yang mencoba membunuhnya. Saat Johnny ingin menangkapnya, pembunuh sipit ini berhasil melarikan diri. Johnny pun melihat pembunuh itu di lorong, ia pun menangkap dan memukulinya. Ketika sedang dipiting di hadapan Pegasus, tiba-tiba pembunuh yang asli ditangkap oleh dua penjaga di sana. Ternyata yang ia pukul dari tadi itu adalah ratu yang asli. Mantap. Film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah percaya pada siapapun. Tetaplah waspada, waspadalah, kopet. Jika kalian suka video ini, silakan subrek, like, komen, share, dan subrek deui. Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menariknya selanjutnya, oke? Kita bangun channel ini sama-sama. Saya dan rekan tim yang bertugas pamit undur diri. Gorengan biadah.